Ya, jadi semakin banyak tempat berlibur untuk warga Jakarta, ini semakin baik. Nah, untuk mengetahui suasana liburan di sejumlah titik di Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan kami. Ada di dua lokasi berbeda ya. Ada Salam Pulungan di Pantai Ancol, Jakarta Utara, dan Selena Yahya di Blok M, Jakarta Selatan. Selamat sore rekan-rekan. Kita ke Salam terlebih dahulu. Salam, bagaimana suasana liburan di Pantai Ancol pada sore hari ini? Ya David dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari Pantai Lagoda Ancol. Bisa dilihat ya antusiasme dari warga ataupun juga pengunjung di momen libur panjang akhir pekan di kawasan Pantai Ancol ini begitu tinggi. Karena memang seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa kawasan wisata Ancol ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan bersama dengan keluarga dan juga kerabat terdekatnya. Karena memang di sepanjang bibir Pantai Ancol ini banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan oleh warga ya. Mulai dari bermain pasir, kemudian juga berenang. Tak jarang juga masyarakat yang menghabiskan waktu libur panjang akhir pekannya di kawasan wisata Pantai Ancol ini dengan bermain jet ski, kemudian juga bermain flyboard dan juga ataupun juga untuk menikmati suasana sore di kawasan wisata Pantai Ancol ini. Kita akan coba berbincang bersama dengan salah satu pengunjung di sini. Halo, selamat sore Mbak, dengan Mbak siapa namanya Mbak? Iya, saya Naya. Mbak Naya ini datang dari mana, terus sama siapa aja ke sini Mbak? Saya dari Sukabumi. Saya dari sekeluarga ke sini, sekeluarga besar. Sama anak juga, sama suami ada. Oke. Mbak, ini baru pertama kali ke Pantai Ancol apa sebelumnya sudah pernah? Udah, tapi udah lama banget. Iya. Ini alasannya ke sini lagi ya. lagi. Alasannya kenapa Mbak lebih milih ke Pantai Ancol liburannya nih dibanding ke tempat-tempat lainnya gitu? Apa ya? Lebih seru aja kali ya. Tadinya nggak ke sini, cuman lagi ada acara di rumah saudara, dekat juga ke sini, jadi ke sini langsung. Oke, siap. Ini kalau dari Mbaknya sendiri melihatnya gimana nih kalau untuk di Pantai Ancol ini, Mbak? Maksudnya gimana ya? Kesannya gimana nih? Oh, pas ke sini rame sih ya. Apa ya? Pernah ke sini cuman nggak serame ini gitu, tapi sekarang rame. Rame, banyak yang jualan juga, lebih seru lah gitu. Iya. Oke, siap, terima kasih Mbak Naya informasinya. Itu dia David dan juga pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu pengunjung. Ya memang kalau kita lihat di sini di sepanjang kawasan bibir Pantai Ancol di Jakarta Utara ini memang banyak sekali ya aktivitas yang bisa dimainkan oleh warga. Karena memang di sini untuk biayanya sendiri juga termasuk cukup murah dan juga banyak sekali permainan yang bisa kita mainkan. Karena memang tidak hanya di kawasan Pantai Ancol ini saja, tapi juga ada berbagai wahana-wahana lainnya yang juga bisa kita mainkan di kawasan Ancol ini. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, David dan juga pemirsa, bahwa memang alasan lainnya bahwa para pengunjung ini sengaja berlibur di kawasan wisata Ancol, aksesnya yang mudah dijangkau. Karena memang masyarakat ini bisa menggunakan moda transportasi seperti KRL, kemudian juga ada Transjakarta, dan juga ini memang untuk akses parkirnya juga cukup banyak sehingga masyarakat ini bisa menikmati kawasan wisata Ancol ini. Dan David dan juga pemirsa mungkin masih bingung nih mau menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan kemana, dan juga David mungkin bosan ya untuk siaran terus di kantor gitu. Ini waktunya untuk mulai berlibur ya David di kawasan wisata Pantai Ancol ini. Kami ketunggu kehadirannya di Pantai Ancol, David. Iya, nanti saya nyusul ke sana. Terima kasih, salam. Selanjutnya kita ke Selena Yahya di Blok M, Jakarta Selatan. Selena, apa hal yang menarik di Blok M sana? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Saat ini saya senang sekali karena berada di food festival yang bernama Songkrang Food Festival. Dan ini berlokasi di Blok M Hub yang akan diselenggarakan sampai dengan 17 Mei mendatang. Dan dapat dilihat di belakang saya pemirsa, memang terdapat banyak sekali makanan dari mulai makanan khas Thailand, kemudian juga ada Korea, dan ada yang lagi viral juga yaitu Dubai Chewy Coklat. Dan selain itu pemirsa, di sini memang tidak hanya makanan dari luar negeri, tapi juga ada dari ciri khas dari Indonesia. Nah, pemirsa, di sini ada yang menarik, yaitu ada seafood khas Thailand yang diolah secara dibakar. Yang dimana di sini ada oyster, ada cumi soto, ada cumi bangka, dan juga ada baby octopus. Dan ini adalah proses masaknya pemirsa, sangat menggiurkan kan David dan juga pemirsa. Memang bisa dilihat dari layar kaca Anda bahwa ini proses masaknya sangat fresh dan juga apinya sangat membara, jadi menggugah selera. Dan saya akan mewawancarai, saya akan berbincang dengan pemilik dari seafood Thailand ini. Halo Ibu, dengan Ibu
siapa? Ibu Jenny. Ibu terinspirasi dari mana nih Bu menciptakan masakan yang viral ini? Ya, karena waktu itu kita lagi ke Thailand, itu peminatnya sangat banyak. Banyak banget toilet antriannya. Jadi saya pikir kenapa kita tidak coba di Indonesia. Dan kebetulan saya tinggalnya dulunya di Bali. Kenapa kita tidak pakai? Jadi dibagi dua. Jadi Thailandnya ada, Balinya ada. Jadi semua dia pakai bumbu jimbaran khas Bali. Itu sangat menarik sekali. Oke, berarti ini dibakar dan dibumbui menggunakan bumbu dari khas Jimbaran, begitu ya Ibu ya? Betul, boleh dijamin enaknya. Berarti sangat fresh dan juga tetap ada ciri khas dari Nusantaranya, begitu ya Bu ya? Benar. Oke. Mungkin saya akan mencoba, namun memang masih dimasak nih pemirsa. Jadi saya sangat ingin untuk mencoba, jadi saya akan bersabar terlebih dahulu karena memang masih dimasak pemirsa. Jadi David dan juga pemirsa ini memang masih proses pemasakan. Dan selain itu pemirsa, selain ada dari makanan yang asin-asin, begitu ya, di sini juga ada dessert. Nah, yang menarik adalah dessert tanghulu yang dimana ini adalah buah yang dilapisi dengan gula. Jadi memang nanti rasanya seperti ASMR nih pemirsa, kriuk 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 gitu. Nah, kalau ini terinspirasinya dari mana nih Bu? Ini pas kebetulan kita lagi baru pulang dari Korea, jadi kita melihat antrian tanghulunya sangat luar biasa dan makanannya seperti kaca. Kenapa kita tidak coba di Indonesia? Karena saya yakin ini di Indonesia sangat menarik sekali untuk ini, tanghulu ini. Jadi kalau kita berbeda dengan tanghulu-tanghulu yang lainnya. Berarti ini benar-benar idenya fresh dari Korea, begitu ya Bu ya? Benar, boleh dicoba? Boleh, saya sangat ingin mencoba nih pemirsa. Jadi ini memang buah yang dilapisi oleh gula. Dan ini memang sudah viral di media sosial manapun pemirsa. Karena memang rasanya menarik dan juga memang ini buah yang diberikan gula begitu. Di sini ada buahnya itu ada jeruk, juga ada anggur, dan juga ada stroberi. Dan saya akan mencicipi anggur yang sudah diproses menggunakan menjadi tanghulu ya Bu ya, berarti ini ya Bu ya. Ini pribadi dari Korea semua. Dari Korea pemirsa. Mari kita coba ya. Jadi pemirsa, ada suara kriuk dari kristal gula yang sudah dikristal. Kemudian juga ada rasa manis dan juga asam dari buah yang memang rasanya anggur dan juga stroberi. Jadi David dan juga pemirsa, ini sangat cocok untuk kalian yang ingin menikmati kulineran di Blok M Hub begitu. Jangan lupa karena ini hanya sampai 17 Mei 2026. Begitu David. Iya, Selena, saya juga mau cobain yang strawberry satu. Titip. Terima kasih Selena untuk informasinya, dan juga sebelumnya ada salam pulungan dari Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Diduga karena tabung gas bocor, sebuah warung makan di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Besarnya kobaran api turut menghanguskan warung kelontong yang berada di sebelah warung makan tersebut. Kebakaran melanda warung makan di Kalideres, Jakarta Barat. Kobaran api turut menyambar warung kelontong yang berada di sebelahnya. Setelah menurunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran, api kemudian bisa dikendalikan. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas saat memasak di rumah makan. Peristiwa ini turut melukai seorang bocah berusia 9 tahun dan kemudian korban dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar yang ia derita. Peristiwa kebakaran kini ditangani pihak berwajib. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Sakit hati karena kenaikan pangkatnya tidak kunjung ditandatangani, Kepala Dinas seorang ASN nekat membakar kantor Dinas Perhubungan Pemprov Bangka Belitung. Sebelum kejadian, pelaku sempat mengancam akan membakar bila tuntutannya tidak dipenuhi.
karena pengajuan kenaikan pangkatnya tak juga ditandatangani kepala dinas, seorang ASN nekat membakar kantor dinas perhubungan Pemprov Bangka Belitung. Akibat perbuatannya, kantor Dishub Bangka Belitung ludes terbakar. Setelah menyulut api, pelaku malah sempat mendokumentasikan aksi balas dendam tersebut lalu mengunggahnya di akun media sosial pribadi. Sebelum peristiwa itu terjadi, pelaku telah lebih dulu mengancam akan membakar dan menghabisi kepala Dishub Babel. Ancaman itu ia tulis dalam sebuah postingan di media sosial pribadi. Pelaku ditangkap di kediaman kerabatnya di Kabupaten Bangka Selatan. Untuk pengembangan kasus lebih lanjut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Akibat rasa dendam yang tak terkendalikan ini, kini ia terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Angin puting beliung mengamuk di Banjarnegara, Jawa Tengah. Puluhan rumah rusak parah setelah bagian atapnya terbang disapu angin. 2 warga dievakuasi ke puskesmas karena syok berat. Inilah detik-detik video angin puting beliung menerjang permukiman warga di Dusun Kalideres, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Datang secara tiba-tiba saat cuaca cerah, angin kencang langsung menghantam atap rumah warga. Sedikitnya 20 bangunan rusak berat, terutama pada bagian atap seng yang terlepas dan beterbangan. Bahkan satu unit rumah kayu dilaporkan nyaris roboh. Warga yang panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Beruntung tak ada korban jiwa, namun 2 warga dilarikan ke puskesmas karena trauma berat. Blok yang tentunya ini berdampak mengakibatkan kerusakan pada rumah yang kami data kurang lebih ada 20 rumah dengan kerusakan atap atau seng yang kabur gitu. Hari ini kami sudah penanganan, BPBD meluncurkan bantuan logistik berupa seng, kayu dan sebagainya untuk kecukupan warga. Saat ini, petugas BPBD telah salurkan bantuan material untuk rumah warga yang berdampak, serta petugas gabungan bersama warga mulai membersihkan puing-puing bangunan. Sementara total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.